Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Electronic commerce merupakan konsep baru di dunia marketing, di mana transaksi proses jual beli barang dilakukan melalui internet. E-commerce sendiri memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. E-commerce sendiri memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan di Indonesia. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perkembangan e-commerce yang sangat pesat dan dinilai paling cepat di Asia Pasifik sejak tahun 2018. Berdasarkan GMV atau Gross Merchandise Value, Indonesia mendapatkan 12,2 miliar US dollar di tahun 2018 dengan 10 toko online yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, JD.ID, Bineka, Sosiola, Orami, dan Ralali.com. Perkembangan ini barulah permulaan, karena pelaku e-commerce Indonesia sedang menjalani maraton jarak jauh. Tetapi industri e-commerce Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak tahun 2018. Google dan Temasek mengungkap bahwa sebanyak 94% pengguna internet di Indonesia datang dari pengguna smartphone, dan 68% diantaranya adalah konsumen belanja online yang mengandalkan smartphone untuk mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Ketergantungan pada smartphone akan terus meningkat, karena semakin banyak layanan berbasis aplikasi yang mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya untuk transportasi dan membeli makanan, layanan berbasis aplikasi juga semakin jamak dipakai untuk berbayar tagihan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan anak. Alasan lainnya yaitu mayoritas konsumen di Indonesia masih menjadikan smartphone sebagai pencarian utama ketika berbelanja online. Untuk itu, internet sangatlah dibutuhkan dalam melakukan e-commerce. Adanya jangkauan sinyal dan akses data sangatlah dibutuhkan. Persebaran e-commerce yang sangat cepat ini tentu saja tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berada di daerah pelosok, yang tidak bisa mendapatkan akses internet dengan baik. Sehingga, persebaran e-commerce di Indonesia memanglah cepat, tetapi tidak tersebar rata. Dari hal tersebut terjadilah kesenjangan e-commerce dan kesenjangan digital yang diakibatkan beberapa faktor, diantaranya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, serta ketersediaan energi listrik, dan sangat dibutuhkan yaitu perangkat teknologi untuk melakukan transaksi e-commerce tersebut. Perbaikan infrastruktur adalah bagian terpenting untuk meningkatkan potensi perkembangan e-commerce di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJII yang dilansir oleh Kompas.com bahwasannya pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta, di mana mayoritas dari pengguna internet berada di Pulau Jawa, yaitu 65% dari angka total. Sedangkan sisanya 15,7% di Sumatera, 6,3% di Sulawesi, 5,8% di Kalimantan, 4,7% di Bali, dan NTB. Yang terakhir 2,5% di Maluku dan Papua. Dari hal tersebut terlihat bahwa terjadinya kesenjangan digital dan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce yang sangat pesat terutama di Indonesia ini dikategorikan paling cepat, merupakan langkah awal untuk menghilangkan kesenjangan e-commerce dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama masyarakat desa, dengan dukungan pemerintah untuk memberikan kelengkapan fasilitas di semua pelosok negeri yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian Indonesia. Seperti gagasan Smart Village atau desa pintar yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat, pemerintah, dan lainnya untuk membangun desa yang lebih baik.